di dalam surga, sungguh seperti rusa yang haus, kami hadir pagi ini Tuhan, untuk sekali lagi mendengar suara, mendengar firman. Bapa, kami minta bantuan dari Engkau Tuhan, untuk kami boleh buka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti sedikit lagi tentang firman. Ubahkan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang semakin seperti Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu berbicara kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Lukas pasal 16. Lukas pasal yang ke-16 pagi ini kita akan baca sedikit bagian dari firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-16. Kita akan mulai dengan ayat yang ke-19. Lukas 16 ayat yang ke-19. Syukur pada Tuhan, hari ini kita masih boleh berbakti, beribadah bersama-sama di tempat ini. Hari ini lumayan ramai, saudara. Biasanya kalau pagi sebelum naik saya masih bisa duduk di situ, ada sedikit bangku kosong. Hari ini penuh, saudara. Sampai kita tambah bangku di belakang hari ini. Puji Tuhan, banyak yang mau beribadah bersama hari ini. Oke, kita akan baca Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Demikian firman Tuhan, saudara. Bagian firman Tuhan yang barusan kita baca menjadi sebuah agak sedikit perdebatan sebenarnya di antara para ahli teologi. Apakah cerita ini sebuah kejadian nyata atau hanya sebuah perumpamaan, hanya sebuah cerita fiksi yang diberikan oleh Kristus? Jadi banyak sisi dari pandangan terhadap cerita ini, dan jujur kalau saya secara pribadi saya lihat cerita ini adalah sebuah cerita nyata. Karena Tuhan Yesus tidak memberikan indikasi di situ adanya sebuah perumpamaan atau sebuah metafora. Jadi kalau menurut saya ini adalah cerita nyata, benar-benar terjadi. Ada seorang kaya ini dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Dan di dalam cerita ini diceritakan kalau semasa hidupnya mereka, ya orang kaya ini dia hidup dengan kemewahannya, lalu Lazarus adalah seorang pengemis yang sangat miskin. Dia mau makan sisa dari si orang kaya ini aja itu harus rebutan, ternyata cerita ya saudara. Katanya dia harus rebutan itu sama anjing-anjing yang datang. Ya, jadi kita bisa lihat di dalam hidupnya mereka, orang kaya ini hidup dalam kemewahan, Lazarus di dalam kemiskinan, tapi mereka berdua sama-sama mati. Mereka mati dan mereka membuka mata mereka di alam maut. Ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, saudara, sebenarnya saya mau bicarakan hari ini adalah, ini bukan tentang dua karakter ini, tapi dengan tempatnya, alam maut ini. Alam maut ini, di manakah sebenarnya alam maut ini, atau apakah tempat ini? Tempat ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya, ya dalam bahasa Yunani itu dipanggil Hades, itu adalah tempat di mana orang mati akan pergi ke sana.
Ya, semua orang yang mati akan pergi ke tempat ini, alam maut ini. Di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, sebenarnya yang lebih sehari-hari kita gunakan itu adalah kata neraka. Neraka itu adalah tempat ini. Orang kalau meninggal, jiwanya akan masuk ke dalam neraka. Saudara bisa lihat kalau dua tempat ini adalah ini ada dua tempat, ini sebenarnya satu tempat, dan dua orang ini masuk ke dalam tempat yang sama. Lazarus masuk sana, orang kaya ini juga berakhir di sana. Jadi yang tadi kita lihat adalah semua orang akan masuk ke alam maut ini, ke dalam neraka ini. Saudara, kalau cek semua agama dari zaman kapan, itu semua percaya sama konsep tempat neraka ini. Semua agama pasti percaya. Dan kita pun juga tentunya percaya dengan alam maut ini. Tetapi apakah kita percaya hal-hal yang sama dengan apa yang mereka percaya dari tempat ini? Apakah Alkitab memberikan kita informasi-informasi tentang tempat ini, neraka ini? Zaman sekarang, saudara, banyak pendeta-pendeta yang punya elevator khusus. Dia bisa naik surga, dia bisa turun neraka. Gitu. Ini udah semakin marak, apalagi di sosial media ya. Ada akhir-akhir ini ada banyak pendeta yang punya akses, dia turun ke neraka. Saya juga kadang bingung sih, ngapain Bapak ke neraka? Ada apa di bawah situ? Wisata baru nih kayaknya. Corona nggak bisa kemana-mana, dia turun ke neraka kayaknya. Alkitab cerita apa tentang tempat ini? Apa yang kita bisa ketahui tentang tempat ini? Benar nggak sih kalau kita ini orang-orang kudusnya Tuhan bisa punya akses turun ke sana? Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain? Apa yang diceritakan? Nah, saudara, ini adalah salah satu ayat yang kita akan pakai. Kita akan ambil beberapa informasi dari tempat ini dan dari ayat ini. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, orang-orang yang hidup akan masuk ke sana. Mau orang ini siapapun dia, mau Lazarus kek, orang kaya yang ini kek, atau semua orang akan masuk ke dalam tempat ini. Tetapi kita lihat kalau tempat ini dibagi menjadi dua. Neraka ini dibagi menjadi dua. Ada neraka yang atas, ada neraka yang bawah. Nah, itu kita tahu dari mana? Itu kita tahu dari ayat yang 23 itu. Dia bilang, dan ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi di tempat ini, di neraka ini dibagi menjadi dua tempat. Yang satu di bawah karena dia lihat ke atas, katanya, oh Abraham adanya di atas sama Lazarus. Ya, jadi kalau kita bayangin aja ya, ada tempat di atas, ada tempat di bawah. Orang kaya ini masuknya yang di bawah. Yang neraka atas itu adalah mungkin tempat yang lebih untuk orang-orang yang beriman. Lalu yang di bawah ini katanya dia buka matanya dan dia ada di dalam sakit nyala api itu. Jadi neraka yang di bawah ini adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang di luar Tuhan, yang hidupnya semena-mena. Ya, jadi neraka ini dibagi menjadi dua bagian. Neraka ini adalah tempat orang-orang mati menunggu. Ya, kita di sini tidak melihat adanya penghakiman. Kita di sini nggak melihat adanya Tuhan mengadili mereka atas pekerjaan mereka, nggak ada. Pokoknya dia mati, tiba-tiba dia bangun, dia nongol di situ aja. Jadi ini adalah tempat menunggu untuk penghakiman mereka. Ini belum dihakimin. Ini semua secara kolektif masuk ke sana. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan masuk neraka bawah. Orang-orang yang percaya dan bergaul dengan Allah, mereka masuk neraka yang atas. Nah, sekarang ini saudara, kalau misalnya kita baca dari firman Tuhan, ternyata neraka yang atas ini sudah tidak ada. Ya, neraka yang atas ini sudah tidak ada. Ada beberapa informasi yang kita bisa ambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, ayat yang ke-43. Saya bilang 24 ya tadi. 23 kelebihan 1, sorry. Lukas 23 sebelumnya. Ini adalah kejadian di mana Yesus disalibkan. Lalu dia berkata kepada orang di sebelahnya, salah satu dari orang jahat yang disalibkan bersama dia bilang, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Jadi waktu pada saat Yesus mati di kayu salib itu, ternyata kita dapat sebuah informasi kalau orang zaman sekarang setelah Kristus mati itu sudah tidak lagi masuk ke dalam neraka yang atas tadi, tempat Lazarus dan Abraham nunggu. Ya udah nggak masuk ke sana. Sekarang kalau orang di dalam Kristus mati akan dibawa langsung naik ke Firdaus, ke surganya Kristus. Kita akan langsung bersama-sama dengan Dia. Kita akan langsung bersama-sama dengan Dia. Ada juga dari Efesus pasal yang keempat, saudara kalau ke sana. Kita pernah bahas ini sebelumnya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, itulah sebabnya kata nas atau hukum Taurat. Ini dikutip dari Mazmur. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ya, jadi di sini Rasul Paulus bilang Kristus yang naik itu dia juga yang turun ke bawah. Nah, turun ke bawah itu turun kemana? Dia turun ke neraka yang atas itu. Lalu dia bawa tawanan-tawanan. Semua jiwa orang-orang yang mati di perjanjian lama dibawa ke atas sama dia. Karena kenapa? Waktu dia mati di kayu salib itu, dia akhirnya sudah membeli penebusan kepada umat manusia. Sebelumnya manusia nggak bisa masuk surganya Tuhan. Makhluk berdosa. Makhluk berdosa, gak bisa dengan mereka ikutin hukum Taurat perjanjian lama masuk surga, gak bisa. Harus tunggu Kristus curahin darahnya dulu, membeli penebusan manusia, baru manusia bisa dibawa sama Dia ke atas, ke surganya Dia, masuk bersama-sama hidup dengan Dia. Sebelumnya gak bisa, saudara. Di Ibrani 10, Ibrani pasal 10 ayat yang keempat, makanya di sana dikatakan tidak mungkin darah dari domba, darah dari lembu-lembu bisa menebus, bisa menghapuskan dosa. Jadi perjanjian lama itu, mereka sembelih domba itu, sebenarnya itu nggak hapusin dosa apa-apa, saudara. Itu hanya menjadi sebuah gambaran, sebuah ilustrasi kalau suatu saat akan ada domba Allah yang dicurahkan darahnya. Itulah penebusan dosa yang sebenarnya. Dan ketika Kristus mati, akhirnya orang-orang ini dibawa naik. Nah, jadi sekarang nih, kalau konteks kita sekarang, sejak Kristus mati sampai ke zaman gereja kita, hanya ada dua tujuan. Hanya ada dua tujuan kepada jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Entah itu masuk ke dalam Firdaus bersama dengan Kristus, atau masih masuk ke neraka yang di bawah yang tadi, tempat si orang kaya ini tidur. Sekarang, atau si dia tidur, atau kayak bangun sih saudara kalau dibakar ya, panas. Ya, dia sekarang lagi nunggu di sana. Dan itu tempat rame, saudara. Ya, saudara bayangkan beberapa puluh, ya sekitar 10-20 tahun yang lalu, sering sekali banyak terjadi terorisme, orang-orang yang bom bunuh diri. Ya, mereka menyangka mereka melakukan itu akan mendapatkan sedikit penghargaan dari Tuhan. Tapi kita tahu itu bukan kenyataannya. Ya, 10-20 tahun yang lalu mereka lakukan bom bunuh diri itu, mereka buka mata sama kayak orang kaya ini, mereka ada di dalam nyala api di neraka yang di bawah itu. Ya udah 10-20 tahun nih mereka di dalam sana. Tidak ada harapan lagi. Saudara bayangin Hitler udah di dalam situ berapa jauh tuh? Tahun 45 dia bunuh diri. Tahun 45. Nah, ini udah 65 tahun dia dari dalam situ. Saudara bayangin, raja-raja zaman dulu yang hidupnya ribuan tahun yang lalu, yang sukanya melawan Tuhan. Raja-raja bangsa-bangsa di seberang Israel, mereka mati, saudara. Itu udah berapa ribu tahun tuh dipanggang barbeque di bawah situ. Mereka masuk ke dalam neraka di bawah itu, saudara. Tidak ada lagi harapan buat mereka setelah mereka mati. Nah, itulah kurang lebih konsep neraka yang sebenarnya kita puja dari Alkitab. Dunia orang mati itu, ketika orang mati mereka akan masuk ke dalam sana. Tapi yang mau saya lebih bicarakan pagi ini adalah tentang miskonsepsi yang kita punya, kesalahpahaman. Ada beberapa kesalahpahaman yang saya lihat orang Kristen itu punya tentang konsep neraka ini, dunia setelah kita mati ini. Yang pertama yang paling sering saya lihat adalah syaratnya untuk masuk ke dalam tempat ini. Orang jahat masuk neraka. Ya, pernyataan ini ya, orang jahat masuk neraka. Kalau saudara pikir-pikir, benar juga kan ya? Apa salahnya evangelis ya, orang jahat ya masuk neraka, masa masuk surga gitu kan?
Tapi sebenarnya ini adalah pernyataan yang menurut saya kurang komplit di dalam pembahasan teologi kekristenan kita. Orang jahat masuk neraka itu adalah sesuatu yang semua agama lain percaya. Iya kan? Mereka percaya gitu. Kalau kamu jahat, kamu masuk ke bawah. Kamu baik, maka kamu akan masuk versi surganya mereka. Semua agama percaya ini. Lalu kita apa bedanya? Apa perbedaannya antara kita dan agama-agama lain ini dengan versi-versi neraka yang lain? Kita akan ke Ayub pasal yang ke-25. Sekarang kita akan perjanjian lama, kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-25 ayat yang keempat. Sana firman Tuhan berkata, bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah? Ini pertanyaan retorik, saudara. Nggak ada, jawabannya adalah kita tahu nggak bisa. Mana bisa manusia benar di hadapan Tuhan yang katanya bulan aja, bintang-bintang aja itu nggak terang di matanya Tuhan. Di mata Tuhan yang begitu sucinya, yang begitu bebas dari dosanya, bintang aja itu gelap, kegelapan. Apalagi kita yang katanya berengah. Saudara tahu nggak berengah apa? Ini bahasa Indonesia yang cukup jarang. KBBI mengartikan kata ini sebagai belatung. Ya, berengah itu belatung. Ya, kalau ada makanan basi itu kelamaan di situ, lalat-lalat datang itu muncullah itu ulat-ulat. Itu kita manusia itu digambarkan oleh Ayub itu seperti itu. Ya, kita lahir dari kematian, kita lahir di tempat kotor, kita makan kematian itu, itulah manusia. Itulah manusia. Dari perjanjian lama kita lihat itu. Kita lihat di Roma pasal yang ketiga sekarang. Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu kita ke ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sekarang mari coba kita gabungkan kira-kira konsep dari dua ayat ini. Tidak ada seorang pun yang benar. Manusia itu hanyalah di mata Tuhan itu seperti berengak, saudara, belatung. Kita mau sebaik apapun, mau sebenar apapun, buat Tuhan nggak bisa. Hanya seekor ulat katanya. Jadi kalau misalnya tetangga-tetangga mereka percaya kalau orang jahat masuk neraka, itu cuma setengah dari apa yang kita percaya. Kita percaya adalah semua orang masuk neraka. Semuanya. Mau baik kayak gimana pun masuk neraka. Gimana caranya masuk surga? Saudara kenal orang dalam? Bisa sogok. Ayatnya bilang apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari nasib kita untuk kalau mati masuknya ke dalam neraka, ke dalam tempat penyiksaan Allah selama-lamanya. Kalau saya tanya saudara pagi ini, saudara kenapa saudara tidak masuk neraka kalau mati? Saudara kalau mati kemana? Kalau saudara bilang, oh saya akan masuk surga, kenapa? Akses apa yang memberikan saudara bisa naik ke atas? Akses apa yang saudara punya untuk masuk ke dalam Firdaus dan surganya Tuhan? Tuhan bilang sebenar-benarnya kamu hanya seekor ulat, hanya seekor belatung. Gimana caranya? Itulah kabar buruknya saudara, semua orang masuk ke sana. Bukan cuma yang jahat doang, yang baik juga masuk situ.
Kita punya cerita tentang filsuf-filsuf zaman dulu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang sangat bermoral. Mereka bisa bikin agama mereka sendiri, saudara. Dan di agama yang mereka bikin sendiri itu ceritanya mereka masuk tuh ke dalam kahyangannya mereka, ke dalam surganya mereka. Kata Tuhan, enggak, tidak bisa. Sebaik-baiknya engkau, sebenar-benarnya engkau, nerakalah tempatmu. Itulah kabar buruknya, saudara. Tapi kita juga punya kabar baiknya, bukan itulah Injil yang kita dengar. Kristus yang datang, dia hidup benar, bebas dari dosa, supaya apa? Supaya bisa tukeran dosa kita buat dia, kebenaran dia buat kita, dan di sanalah kita bisa akses surganya dia. Tapi kita harus datang ke hadapan dia, bilang, Tuhan, aku gak bisa. Tuhan, aku ini adalah makhluk yang hina, aku makhluk yang najis, di dalam aku tidak ada kebenaran sama sekali, hanya engkaulah satu-satunya jalanku. Itu, saudara. Bukan dengan saudara, ya saya ke gereja kok tiap minggu, evangelis saya cukup baik lah, saya gak pernah bunuh orang, saya gak pernah maling, gak pernah nyolong, saya gak pernah zina, saya gak pernah bohong. Itu aja langsung bohong. Saudara, gak ada yang bisa memenangkan surganya Tuhan dengan kita berbuat. Mau sebaik-baik apapun saudara-saudara masuknya ke bawah. Satu-satunya jalan hanyalah dengan datang pada Tuhan, minta dia tolong saudara, selamatkan jiwa. Nah, saudara mungkin sering dengar itu kan Injil yang kita bilang. Itulah maksudnya dengan percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada penebusannya dia, karyanya di kayu salib yang menyelamatkan kita. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen, kita gak bilang orang jahat masuk neraka, saudara. Kita bilang apa? Semua orang masuk neraka kecuali mereka yang percaya kepada Kristus. Semua ya saudara, semua itu artinya gak ada kecuali ya saudara ya, kecuali yang percaya sama Yesus. Nah, yang saya mau tanya hari ini adalah kepada orang tua sekarang yang pada punya anak. Ini adalah kenapa sebenarnya salah satu alasan kenapa saya khotbahin ini pagi ini. Siapa yang di sini suka pakai neraka untuk metode takut-takutin anak? Kamu ya nggak taat sama papa mama, masuk neraka loh. Ada yang suka begitu? Ayo, siapa yang suka begitu? Ini saya sering denger loh. Ini saya sering banget dengar. Anak kalau salah gitu kan, diomelin. Kamu tau gak kalau kamu ngelakuin itu masuk neraka loh. Kedengarannya kan, ya kedengarannya cukup mulia ya. Kita mengajarkan dia hal yang rohani gitu kan. Ih, kamu anak nakal. Ya, Tuhan gak bisa terima anak nakal. Itu kan sebenarnya kan gak komplit yang kayak tadi saya bilang. Kita memberikan setengah dari kebenarannya. Kita ajarin anak doang. Kalau salah, masuk neraka. Kalau kamu jahat, masuk neraka. Loh, Bapak Ibu, orang baik juga. Kan barusan kita udah buktikan, orang baik, orang benar juga masuk neraka. Apa yang terjadi kalau misalnya kita pakai metode takut-takutin anak kayak begitu? Dia akan pikir, kalau aku jahat, aku masuk neraka. Berarti, kalau aku ikutin papi mami, aku taat papi mami, aku baik, aku akan masuk surga. Itu yang akan kepikiran di otaknya dia, karena kan kita kasihnya cuma setengah. Kita nggak kasih komplit dengan ke dia, nah kalau jahat masuk neraka, ya kalau baik juga sih sebenarnya. Satu-satunya cara kamu nggak masuk neraka adalah dengan percaya kepada Kristus. Nah itu kan biasanya kita potong tuh bagian yang itu. Cuman yang setengahnya doang. Asal dia udah nggak bandel, asal dia udah nggak berisik, ya udahlah. Lain kali gitu lagi kan, enak nih ini kerja nih anak-anak ini nih. Masuk neraka loh, wih langsung turut, langsung taat. Itu waktu saya tumbuh gede aja itu sering gitu. Kita yang sama-sama anak aja bisa gitu. Kamu jahat sama aku, nanti masuk neraka. Kan begitu kan anak-anak gitu kan. Kita membuat konsep neraka itu menjadi sebuah ancaman untuk orang tidak berbuat yang jahat. Saudara, kalau dia gak berbuat jahat, masuk juga kok ke neraka. Jangan sampai kita punya salah paham ini. Semua masuk neraka. Jangan sampai kita pakai metode ini, takut-takutin anak pakai neraka. Saudara bayangkan kalau anak ini akhirnya berpikiran seperti itu. Oh, kalau aku baik aku masuk surga. Itu sebuah kebohongan bukan? Coba saudara pikirin, itu sebuah kebohongan bukan? Seumur hidupnya dia akan tumbuh gede, dia pikir kalau aku bisa cukup baik, aku bisa cukup moral, maka aku akan memenangkan surganya Tuhan. Yang saudara lakukan adalah saudara matraikan jiwa dia masuk ke dalam penghakiman Tuhan.
Itu yang akan terjadi. Sampai seumur hidup dia kira kalau dia cukup baik, dia ke gereja setiap minggu, dia pelayanan di gereja, dia kira dia bakal masuk surga. Gara-gara dari kecil suka dibohongin nih kalau jahat masuk neraka loh. Muncullah asumsi-asumsi itu. Kalau aku baik aku masuk surga. Enggak, saudara. Kita kasih mereka tahu yang full. Kasih tahu mereka yang full. Masuk neraka itu bukan cuma gara-gara jahat. Masuk neraka itu gara-gara kita orang hidup. Itu udah cukup buat bikin kita masuk bawah sana. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan Kristus. Belajarlah injilin anak kita dengan benar. Kasih tahu semuanya. Jangan pakai neraka cuma buat takut-takutin, asal dia taat dan dengerin kita. Banyak metode lain, saudara, jangan dibohongin. Banyak metode lain untuk bikin anak taat sama kita, nurut sama kita, hidup sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Jangan pakai neraka buat ditakut-takutin. Itu adalah sebuah kesalahpahaman yang kita tanamkan di anak-anak kita. Orang jahat masuk neraka. Enggak semuanya masuk neraka. Beberapa minggu yang lalu saya PA sama anak-anak remaja, kita agak bahas ini secara detail, saudara. Dan banyak banget dari mereka yang bilang, baru tahu. Remaja baru tahu konsepnya seperti itu. Bukan hanya orang jahat ternyata yang masuk neraka, baru tahu mereka. Jadi kita harus hati-hati sebagaimana orang tua. Juga mungkin rekan-rekan yang GSM yang mungkin kadang keluar tanpa kita sadarin ada implikasi-implikasi seperti itu. Kita mah maksudnya baik gitu kan. Tapi kita harus hati-hati. Coba kita pikirkan kebenarannya seperti apa. Pemikiran mereka nanti setelah dengar ditakut-takutin masuk neraka itu jadinya seperti apa. Itu kita harus analisa. Bayangin kalau sampai remaja mereka masih baru tahu, oh ternyata baik itu nggak bisa ya kok ya, nggak bisa. Remaja baru tahu. Nah inilah kesalahpahaman. Iblis suka banget datang ya, potong sedikit kebenaran kita jadi setengah. Terus kedengarannya, oh ini bagus, ini benar. Lalu kita ajarkan kepada orang. Itu hobinya iblis, sesatin orang. Sekarang kita kasih tahu yang full, neraka adalah tempat buat semua orang. Lalu kebohongan yang kedua, kesalahpahaman yang kedua, ya, neraka ini adalah tempat penyiksaan kekal. Neraka itu udah terakhirnya masuk ke dalam situ. Sebenarnya itu agak kurang komplit juga, saudara. Kita sekarang akan ke Wahyu pasal yang ke-20. Kita akan lihat sedikit doktrin akhir zaman kita. Jadi neraka bawah itu yang sekarang, yang masih ada, itu bukanlah tempat terakhir. Di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 kita akan baca hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Saudara, inilah kematian yang kedua. Ya, setelah penghakiman itu, neraka ini cuma tempat tunggu doang, alam maut ini cuma tempat tunggu doang. Penghakimannya itu nanti di pengadilan tahta putih. Sekarang semua orang masuk ke tempat yang sama. Entah dia orang yang sangat jahat sekali, atau cuma orang yang sekarang ada di sebuah pedalaman yang tidak tersentuh oleh peradaban. Lalu dia tidak bisa mengenal Yesus, lalu dia masuk ke sana. Itu semua masuk ke tempat yang sama. Penghakimannya itu nanti, menurut perbuatan masing-masing dihakiminnya itu nanti di akhir zaman. Jadi neraka ini bukan tempat penyiksaan kekalnya sekarang. Ya, sekarang ini masih tempat waiting list mereka di situ. Masuknya di bawah situ. Suatu saat akan dikeluarkan katanya. Lalu neraka dan kerajaan maut ini, neraka ini dan kematian akan dibuang ke dalam lautan api itu. Lautan api itulah penghakiman kekal itu, hukuman kekal itu.
Dan semua orang yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu, kata ayat 15, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua. Saudara, yang pertama ya saya belum pernah cobain. Jadi yang kedua, saya lebih nggak ngerti lagi apa maksudnya mati dua kali. Ya kita yang belajar teologi cuma bisa memberikan perkiraan, kita nggak ada yang bisa ngerti, saudara. Ya, tapi itu adalah mati yang jauh, yang menurut saya harusnya jauh lebih menyeramkan buat kita daripada yang mati fisik ini. Itu adalah mati yang benar-benar sudah tidak ada harapan lagi masuk ke dalam situ. Jadi itu yang kedua, saudara. Neraka itu bukan tempat penyiksaan kekal. Tempat penyiksaan kekalnya itu adalah lautan api ini. Dan yang ketiga, ini yang saya paling sering, ini yang lumayan sebenarnya agak sedikit lucu ya. Tapi ini banyak yang sebenarnya percaya sama ini, dan ini orang Kristen. Dulu saya pernah debat sama satu teman saya tentang ini, yaitu sampai capek. Mau tahu saudara tentang apa? Dia bilang, kalau kita masuk ke dalam neraka ini, lautan api ini, itu nanti kita akan disiksa oleh iblis selama-lamanya. Jadi di dalam gambarannya dia, itu orang yang di dalam neraka itu nanti iblis yang kuasain, dan iblis itu tugasnya itu untuk siksa mereka, untuk